Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku, para guru-guru yang tercinta, dan kaum muslimin muslimat dimanapun saat ini antum mengikuti dan menyimak, kita membuka hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga ini nubuat Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 7319 dan kitab Al-I'tisam bil Kitab Was-Sunan ya, hadis riwayat Bukhari dan juga di hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? La taqumus sa'ah, belum lagi terjadi kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun qablaha, sampai umatku kelak ngekor, ngikutin, niru-niru orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta. Faqila, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafaris war Rum, apakah yang engkau maksud kami nanti akan niru-niru, ngekor-ngekor, ngikut-ngikutin bangsa Persia dan Romawi? Faqala, menjawablah Nabi, wa manin nasu illa ulaik, siapa lagi kalau bukan mereka? Persia sekarang adalah blok timur, Rom adalah blok barat. Umat Islam di akhir zaman akan mengikuti mereka. Di hadis yang lain mengatakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka melakukan hal yang tidak masuk akal, tercela dan hina, kalian ikut juga melakukannya. Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, berakhirlah masa di mana Islam yang menentukan peradaban dunia. Saat itu, kalau dilihat secara Masehi sudah 98 tahun berjalan ya. Dari sejak 1924 Maret sampai sekarang sudah 98 tahun berjalan. Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, sejak itu Islam kehilangan kendali terhadap dunia. Maka saringan-saringan yang kokoh dan maha ketat yang dibuat oleh sebuah pemerintahan yang kuat dan berdaulat dalam wujud khilafah terakhir itu sudah hilang saringan itu. Kaum muslimin mengalami degradasi yang sangat sempurna, degradasi akidah, ideologi, degradasi ibadah, degradasi moral, pendidikan, runtuh. Keruntuhan ini terus menerus semakin mendalam. Inhiyarul hadarah, runtuhan yang sangat, longsor moral yang sangat besar sekali. Sejak saat itu, kalau negeri-negeri Eropa, Persia, Romawi ya, itu seluruhnya sudah lama karena mereka memang negeri kafir. Tapi negeri-negeri Islam termasuk Indonesia, mulai dari Turki diberangus Islamnya. Di Turki yang paling ganas sekali oleh Mustafa Kemal Pasha, si peruntuh khilafah Islamnya ini, di tangannya bahasa Arab diharamkan di Turki. Padahal dulu menjadi bahasa idola, bahasa yang tertinggi ya. Kemudian seluruh buku-buku Arab ditiadakan. Azan pun sampai-sampai harus pakai bahasa Turki. Anak-anak yang hafiz Quran orang tuanya diburu, dikejar, ditangkap. Anak-anak yang hafiz Quran akan disekulerkan, sehingga orang terpaksa harus belajar di bawah tanah, di lorong-dorong, di gorong-gorong, untuk supaya mereka bisa tetap bersama dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun ya, ini juga diperjuangkan untuk diganti dengan bahasa Turki. Kacau betul itu negeri. Dan ini terus melebar sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, negeri yang terkenal sebagai negeri yang paling kuat agamanya setelah mayoritas Arab. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sejak itu seluruh negeri mengalami kejahilian yang masih bertahan Arab. 20-30 tahun belakangan Arab masih bertahan untuk eksistensi Islamnya minimal, walaupun belum bisa total ya, minimal mereka masih bisa menjalankan syariat Islam. Tetapi satu persatu negara Arab rontok, syariat Islam diganti dengan demokrasi, syariat Islam diganti dengan undang-undang buatan manusia, syariat Islam dibuang. Tinggal satu-satunya negara yang masih bertahan, negara yang memimpin mayoritas muslim, yaitu Arab Saudi ya. Arab Saudi ada sih upaya-upaya dari beberapa negeri-negeri Islam untuk kembali menegakkan pemerintahan Islam.
daulah-daulah Islamiyah, emirat-emirat Islamiyah, tetapi seluruhnya diserang rame-rame oleh PBB, dihancurkan oleh Amerika, ya, diserang, dikeroyok rame-rame oleh NATO. Yang masih bertahan dan tak mampu ditumbangkan hanyalah satu saja, yaitu Afghanistan. Kita kembali, jadi seluruh negeri-negeri Islam semuanya dirubah, ya, dirubah, disekulerkan, dibuat anti dengan Islam, atau dibuat Islam itu terpisah dari dunia, sehingga Islam tak boleh ngurus pemerintahan, Islam tak boleh ngurus politik, Islam tak boleh ngurus undang-undang, Islam tidak boleh ngurus pendidikan, Islam tidak ada campur tangan dengan tentang ekonomi, Islam tidak ada urusannya dengan budaya, Islam tidak ada, itu betul-betul dipisahkan. Dan program ini berhasil sehingga dalam perjalanan waktu satu generasi berganti, dua generasi, tiga generasi, rontoklah akidah dan prinsip-prinsip kaum muslimin dari Islam mereka. Jadi negara-negara ini tentu yang memimpin anak-anak muda dan generasi yang muncul, sementara paham Islam mereka lemah sekali dan rapuh sekali. Di sini berguguran negeri-negeri Islam, pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang otaknya sudah kecuci, sekuler, pemimpin-pemimpin yang memang akidahnya tidak baik, ya, pemimpin-pemimpin yang dilatih untuk menjadi orang munafik. Ini yang sekarang memimpin di negeri Islam. Nah, pergeseran ini semakin tajam sampai 2017. Satu-satunya negara yang kita katakan tadi, ya, masih mempertahankan syariat Islam di bumi ini sebelum tahun 2017 adalah Arab Saudi. Maka hadis-hadis Nabi berkaitan dengan akhir zaman, barometer kita tunjukkan ke Arab Saudi. Jadi hadis-hadis akhir zaman, barometer kita tunjukkan ke Arab Saudi. Kalau Indonesia dah lama jahiliyah, ya. Negeri-negeri Islam lainnya dah lama jahiliyah. Turki sampai sekarang belum pulih dari jahiliyahnya, walaupun ada upaya yang agak cukup lumayan karena Islam diberi ruang kembali bernafas dengan leluasa di sana, tapi masih bau-bau sekuler itu masih sangat tinggi. Jadi mana sih negeri yang hari ini benar-benar menjunjung tinggi Islam? Alhamdulillah, setelah rontoknya kekuasaan Uni Soviet di Afghanistan, tapi Afghanistan masih terus dipaksa untuk berperang melawan Amerika, PBB, NATO, dan alhamdulillah 2021 kemarin 16 Agustus akhirnya perjuangan berhasil. Emirat Islamiyah Taliban yang mendirikan dengan syariat Islam utuh bisa kembali ditegakkan. Tapi ya belum boleh dikatakan bahwa Islam sudah berjaya di sana, karena masih banyak sekali ujian yang harus mereka hadapi dalam rangka menstabilkan pemerintahannya dan menjalankan syariat Islam. Tapi barometer syariat Islam itu ada di daerah, di situ ada Mekah, Madinah, yaitu Arab Saudi hari ini. Jadi perlu antum ketahui, Arab Saudi itu, para pemimpin-pemimpin di Arab Saudi itu orang Yahudi semua. Iya, karena mereka adalah pedagang-pedagang Yahudi dari Irak. Mereka yang masuk ke negeri Hijaz, menikahi wanita-wanita kampung, wanita biasa, lalu mereka mengkhianati pimpinan-pimpinan negeri, pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan-pimpinan daerah, kota-kota, bahkan mereka bunuh, mereka sewa orang untuk membantai orang-orang yang berkuasa di Hijaz. Kemudian mereka lah yang naik dan mereka dirikan dinasti Saud yang sekarang disebut dengan Saudia, Arab Saudi. Jadi sampai hari ini Arab Saudi itu pemimpinnya seluruhnya orang Yahudi. Jadi wajar toh nanti di akhir zaman Imam Mahdi muncul, memerdekakan dan membebaskan kembali negeri yang di dalamnya ada Mekah, Madinah dari cengkraman kaum Yahudi, yaitu Saudiyin ini. 2017 ketika Pangeran Nayef ini dikudeta secara langsung oleh Muhammad bin Salman. Muhammad Nayef ini dia adalah putra mahkota yang tertunjuk. Yang nunjuknya siapa? Langsung Raja Salman. Tapi oleh putranya Muhammad bin Salman dikudeta, ya, lalu dijadikan tawanan rumah dan dia menampilkan dirinya sebagai putra mahkota. Sejak itu bapaknya pun diberikan ruangan yang sangat sempit. Bahkan beberapa sumber yang kami dengar dari sahabat-sahabat kami yang cukup intens dan bahkan sudah puluhan tahun tinggal di sana, dan bahkan beberapa tokoh di Arab Saudi ketika kami ketemu dengan mereka di Mekah, mereka mengatakan sempat beberapa tahun Raja Salman itu diberi obat atau disuntikin dengan sesuatu yang menyebabkan beliau itu linglung, tidak mampu memutuskan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang menjadikan Muhammad bin Salman, coba si anak yang durhaka ini luar biasa. Anak yang durhaka ini, bapaknya digituin, dikasih suntikan, dikasih sesuatu yang menyebabkan bapaknya itu linglung.
Bapaknya tak mampu berbuat apa-apa, memutuskan apa-apa, sehingga disuruh di rumah saja. Makanya tak heran ya, sejak 2017, 2018, 2019, 2020, Muhammad bin Salman lenggang kangkung melakukan segala apapun. Keluar ke dalam negeri, semuanya keputusan di tangan dia. Dan dia nangkapin seluruh pangeran-pangeran yang lain dengan tuduhan subversif, dengan tuduhan korupsi dan sebagainya, agar tidak ada saingan di masa depan. Dilumpuhkan semuanya selain daripada dirinya. Dan Muhammad bin Salman juga ketika ibunda kandungnya melahirkannya, mengkritiknya, menasehatinya tentang kebijakan pajak-pajak yang memberatkan warga masyarakat yang tinggal di Arab Saudi. Muhammad bin Salman sayang sekali karena ibundanya sudah terlanjur bicara di koran, ya di media. Muhammad bin Salman tega melakukan hal yang sangat tak baik. Dia menangkap ibunya dan ibunya diasingkan, sampai sekarang ibunya tak tahu di mana disimpannya. Nah, suasana ini semakin parah saat 2021. 2021 tanggal 24, ketika Muhammad bin Salman sudah memberikan keleluasaan, ya, kepada budaya barat untuk bermetamorfosis di Arab Saudi, seperti saudara tetangganya itu Uni Emirat Arab, ya. Uni Emirat Arab sudah menjadi Teksasnya Timur Tengah, ya. Sudah menjadi Meksikonya Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Menyambut tahun 2021, Uni Emirat Arab mendatangkan pelacur-pelacur dari seluruh dunia. Satu negara sekecil Israel itu mengirim atau datang 50.000 lelaki Israel, maaf ya bahasanya agak kotor, untuk menyerakkan air mani mereka di pelacur-pelacur yang disiapkan oleh Uni Emirat Arab. Bila 2021 macam itu, maka 2022 lebih parah lagi. Dan Salman ingin niru yang macam itu. Muhammad bin Salman ya, ingin niru yang macam itu. Sehingga sekat penghalang satu-satunya oleh Muhammad bin Salman adalah syariat Islam. Nah, oleh ulama-ulama yang ada di sekitaran beliau dikasih nasihat. Satu-satunya yang menghalangi tuan, yang menghalangi pangeran untuk bisa mewujudkan cita-cita adalah syariat Islam. Dan syariat Islam ini seluruhnya diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka beliau pun dalam jumpa pers di televisi resmi nasional milik Kerajaan Arab Saudi tanggal 24 April 2021 terang-terangan mengatakan menghapus dan menolak seluruh hadis-hadis sahih. Menghapus dan menolak seluruh hadis-hadis sahih. Kalau secara hukum, jangankan hadis sahih seluruhnya, 1-2 hadis saja yang ditolaknya murtad sudah. Secara hukum ya, secara sudah lepas dia daripada Islam. Dia menolak hadis-hadis sahih. Ini mengerikan sekali. Nah, 2021 macam itu. 2,5 bulan yang lalu, di depan seluruh utusan para delegasi negeri-negeri Timur Tengah, negeri-negeri Teluk, dengan penuh percaya diri, sangat bangga, beliau berkata bahwa sesungguhnya seluruh Arab 5 tahun yang akan datang sudah menjadi Eropa baru, katanya. Sudah menjadi Eropa baru. Selamat tinggal Islam, pikiran kuno, gaya kuno yang tak boleh lagi dipakai di sini. Ya, selamat tinggal syariat Islam. Maka pada hari ini orang kalau pergi ke sana akan melihat perbedaan yang drastis ya, dibandingkan waktu itu kita masih bisa umrohan ya, 2018, 2019 bisa umroh. Nanti baru kita mengalami kesulitan untuk umroh sejak tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret 2021 itu 2020 ya, awal Covid. Nah, itu sudah tidak bisa lagi kita masuk. Sekarang setelah Covid, Muhammad bin Salman makin senewen, makin tenggen, makin gila, makin mabuk dengan cita-cita rusaknya. Nah, ikhwati fillah, mau kaum muslimin dan muslimat kami muliakan. Jadi kata Rasulullah SAW, kamu ya sebelum kiamat benar-benar akan mengalami perubahan yang frontal, di mana berubah dari Islami kepada jahiliyah total. Dan akhir daripada benteng pertama Islam itu adalah Saudi, di mana di situ ada Mekahnya, ada Madinahnya. Itu kondisinya sekarang. Maka 5 tahun yang akan datang diprogram semua tempat maksiat yang ada di Eropa nanti ada di Arab, termasuk di Arab Saudi. Kalau sekarang sudah ada bioskop-bioskop, sudah ada semua. Kasino-kasino sudah ada semua. Kafe-kafe bebas, hotel-hotel yang bebas masuk bawa pelacur, silakan, sudah ada semua. Ya, lalu di pinggir pantai para wanita-wanita berbikini ria sudah ada. Konser-konser musik raksasa sudah ada. Mainan-mainan super gila ya seperti perjudian sudah dibebaskan. Walaupun katanya ini tidak judi doh, ini hanya main-main senang-senang saja, tapi kenyataannya mereka jadi judi dan mereka tos-tosan minum-minuman keras.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang kafir yang diberikan leluasa masuk ke dalam Masjidil Haram, bahkan masuk ke dalam Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan fitnah, ya, tetapi ini semuanya bisa disaksikan di media-media mainstream internasional dan nasional Arab Saudi sendiri. Jadi kepada seluruh kita, waspadalah. Kondisi ini sudah menyebabkan halal, ya, sudah menyebabkan sah bila bumi dihantam oleh Allah dengan serangan meteor dari ruang angkasa, pertanda tanda besar kiamat pertama dimulai. Syaratnya untuk terjadinya hantaman meteor itu gampang saja, kata Rasulullah. Bila kamu sudah menghalalkan musik, Arab Saudi sekarang sudah melakukan itu. Bahkan konser-konser musik raksasa mereka buat. Bila kamu sudah menghadirkan dan mengundang, mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, Arab Saudi melakukan itu sekarang. Ya, sejak 2017 tadi Arab Saudi menjadi gila, sampai hari ini makin dalam kegilaannya. Bila kamu sudah membenarkan dan meminum minuman keras, sejak saat itu sudah sah bumi boleh dimulai untuk dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hantaman besar dari ruang angkasa yang disebut dengan meteor atau asteroid, menabrak bumi, menimbulkan dukhon, tanda besar kiamat pertama. Begitu. Jadi ikhwati fillah, walaupun di buku ini pembahasannya di sini lebih menitik beratkan membahas bagaimana peradaban barat, ya. Peradaban barat yang hari ini telah menguasai dunia, peradaban yang rusak dengan ciri 5 model peradaban yang sangat-sangat rusak sekali. Ini saya tidak akan kupas karena saya lebih kepada realitas yang kita lihat pada hari ini, ya, dalam artian yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami adalah degradasi yang maha sempurna dalam hal apa saja berkaitan dengan Islam. Jadi itu kondisi Arab hari ini. Sebab apa kita cerita Arab? Karena sekali lagi, apabila Arab sudah rusak, apa ada kebaikan lagi buat dunia ini? Tidak ada. Ya, negeri-negeri Islam sudah total terjajah dan kaum muslimin sudah total dicuci otaknya, dicuci moral hatinya, dan juga dibuat mereka tidak mengenal lagi agamanya. Ya, tidak mengenal lagi agamanya. Agama dianggap saingan, bahkan agama dianggap racun dan candu. Agama dianggap sebagai penyakit, agama dianggap sebagai musuh, agama dianggap sebagai penghalang kemajuan, agama dianggap sebagai satu-satunya tembok yang harus dihancurkan. Itu ada dalam pikiran orang Islam hari ini yang memimpin di berbagai negara yang mayoritas muslim. Itu pikiran mereka. Baik, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, ini hadis yang ketiga. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau begitu tidak salah bila memang Rasulullah tidak pernah salah kok. Semua yang dikatakannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti muncul, yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi apa? Coba jawab. Negara apa yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi? Arab, kata Rasulullah, ya. La taghzuwannal Arab. Benar-benar kamu nanti akan memerangi Arab. Hadis ini dimaksudkan di akhir zaman dalam pimpinan Imam Al-Mahdi. Demikian syarah daripada hadis fitan, ya. Di mana Imam Mahdi lah nanti yang akan menaklukkan kembali yang memimpin Mekah Madinah di akhir zaman. Itu Arab Saudi hari ini. Itu pertanda Arab Saudi sudah keluar dari track. Arab Saudi sudah bukan lagi negeri Islami. Ketika Imam Mahdi muncul, Arab Saudi sudah ada di puncak gilanya, di puncak mabuknya. Bila Arab Saudi begitu, otomatis negeri-negeri Islam yang lain tentu sudah lama sablengnya, sudah lama semrawutnya, sudah lama jahiliyahnya, sehingga perlu kembali dikuasai oleh Islam. Dan itu penakluknya langsung Imam Mahdi, nggak tanggung-tanggung. Dan setelah itu barulah dikembalikan kepada Islam. Makanya kata Rasulullah, nanti Islam akan masuk ke negeri Hijaz sebagaimana masuknya ular ke dalam sarangnya. Hijaz itu apa? Ya Arab Saudi hari ini. Nanti Islam, iman akan masuk kembali, ya, ke negeri Hijaz seperti masuknya ular ke dalam sarangnya. Maknanya apa? Saat Imam Mahdi muncul, Islam kembali dihadirkan secara total dan kafah di dua negeri, di negeri yang ada dua tanah sucinya, Makkah Madinah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu kondisi. Kalau begitu bagaimana dengan negeri muslim yang lain? Jangan tanyalah, bila selevel Arab Saudi sudah rusak, maka yang lain juga pasti rusak. Lalu di akhir zaman mana negeri yang paling aman? Iman, ya, imannya paling aman, paling benar. Rasul mengatakan Syam dan Yaman. Di sini iman masih terjaga. Syam dan Yaman. Bila kamu memilih negeri untuk kamu tempati di akhir zaman, alaikum bisyam,
alaikum bisyam, alaikum bisyam, fa in abaitum fa alaikum biyamanikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata terbukti. Lihat pada hari ini, kalau di Syam yang dimaksud untuk kondisi sekarang ya, yang tersisa hanyalah Palestina. Palestina yang situ ada Baitul Maqdis. Yang lain-lain juga sudah menjadi sekuler. Tapi Palestina, Masya Allah, perlawanan sengit para mujahidin di Suriah, ini yang eksistensi iman itu ada pada para mujahidin yang ada di Suriah hari ini. Sementara yang lain, Lebanon, Yordania sudah nih, sudah tamat riwayatnya. Sementara waktu ya, game is over. Tapi kalau di Suriah masih ada sekumpulan orang-orang beriman yang berjihad di negeri Syam, yaitu di Suriah. Dan satu kelompok lagi orang yang beriman berjihad di Palestina melawan Israel, tak putus-putus sampai hari ini. Dialah Hamas, ya. Dialah Hamas dengan sayap tempurnya yaitu Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Nah, ini mereka tetap eksis dan mereka tidak bisa ditundukkan, tidak bisa dikalahkan. Mereka terus memberikan perlawanan yang berarti dan mematikan. Nah, ikhwati fillah, Syam. Setelah Syam, Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Yaman itu, ini Yaman yang masih aman itu Yaman sebelah timur kan? Ya, Yaman sebelah timur. Itu yang kita dengar aman. Iman ada di sana. Ilmu masih padat, syekh-syekh masih mengajar, halaqah-halaqah masih ada, mulazamah hidup, ya. Oh, jangankan buka jilbab, cadaran semua. Benar kata Syekh Yaman kita, silakan datang ke Yaman, ke negeri kami. Mata para pemuda di sana akan sangat sejuk dan nyaman karena mereka tidak akan pernah melihat aurat yang terbuka. Jangankan wajah yang terbuka, jangankan aurat terbuka, wajah terbuka saja. Kata Ustaz kita, Ustaz Fauzan, mengatakan tak ada. Itu juga disampaikan oleh Syekh. Di situ orangnya berpurdah semua, bercadar semua, dan cadarnya standar syar'i, bukan cadar jadi-jadian di Indonesia ini. Kalau mereka, bahkan wanita Yaman itu seperti wanita tarim, bisa jadi keluar dari seumur hidupnya cuma 2 kali. Itu yang kita dengar, ya, 2 kali saja. Betapa luar biasanya. Jadi iman di akhir zaman ada di Syam dan ada di Yaman. Maka kalau hari ini kita kirimkan santri-santri kita, tempat yang paling aman di mana? Tempat yang paling aman mengirimkan santri ya ke Yaman pada hari ini. Belajarlah, masih banyak masyayikh di sana. Tapi Yaman yang lain-lain, Yaman Barat, Yaman Utara dan sebagainya, habis perang, ya, dikuasai Houthi, ya, dan terjadi kerusakan akidah, kerusakan gaya berislam. Tarekat-tarekat sesat banyak bertumbuh berjamuran di sana. Namun dalam hal ini, ikhwati fillah yang kami cintai, kita diberikan tuntunan secara tidak langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat yang layak untuk kita kunjungi dan kita menuntut ilmu dan menjaga iman di akhir zaman. Kalau tak bisa ke Syam, pergilah ke Yaman. Fa'alaikum bi yamanikum. Ikhwati fillah, para kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, yang kita cintai, sebelum kita masuk pada hadis keempat ya, kita mesti terang dulu melihat Allah, berarti ini sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Sudah terjadi pada hari ini. Kalau kemarin kita sebutkan tentang negeri Irak dan Khurasan di sekitarnya, sumber fitnah ada di sana kata Nabi. Sekarang pusat iman di akhir zaman adanya di Syam. Jadi pusat iman itu kenapa bukan ada di Mekah, Madinah? Kok Nabi tidak merekomendasikan ke Mekah, ke Madinah? Ini ada sahabat-sahabat kami yang mungkin dulu di 7-8 tahun dulu ceramah saya pernah ngajak mereka, kalau apa-apa nanti hijrahnya kita ke Mekah ya. Dulu pernah saya ajak begitu. Tapi sejak 5 atau 6 tahun yang belakangan ini, saya malah mengarahkan mereka tetap di sini, pertahankan imannya, kuatkan ibadahnya, kuatkan ilmunya, amalkan Islam sebaik-baiknya. Nanti kalau terbuka futuhat di Palestina, terbuka pengumuman bahwa khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, barulah kita berduyun-duyun bergabung ke Palestina. Perintah Rasulullah itu, hadis sahih Imam Muslim. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Hawalah? Wahai Ibnu Hawalah, kau akan dengar nanti di akhir zaman bahwa Allah akan turunkan penaklukan, Baitul Maqdis akan dibebaskan, khilafah Islamiyah dikumandangkan di Palestina. Saat itu kata Rasulullah, bumi dan negeri yang paling aman, paling sentosa, paling sejahtera dan makmur adalah Palestina. Bergabunglah ke sana, ya. Hijrahlah kamu ke sana. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bukan ngajak dengan hawa nafsu. Saya mengimbau dan mengajak dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu ya sudah, bersiap-siaplah hijrah ke tempat-tempat perkampungan hijrah orang-orang beriman yang diinstruksikan juga oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Mekah Madinah ya.
Bahkan kata Rasulullah, Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ya, Umranul Maqdis, ketika Baitul Maqdis makmur, ketika Baitul Maqdis nanti di akhir zaman sejahtera, tenang, aman. Kharabu Yathrib. Saat itu Madinah yang disebut dulunya dengan sebutan Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, sudah dalam keadaan hancur, kacau balau, berantakan, berdarah-darah, penuh dengan kekacauan. Lah, bila Madinah saja begitu, Mekah akan lebih kacau lagi. Karena orang yang lebih kondusif, orang yang lebih santun, lebih baik, yang lebih tinggi akhlak dan adabnya terkenal itu Madinah. Nah, kalau Madinah saja begitu kondisinya, dipastikan Mekah lebih parah lagi. Kalau Mekah Madinah kayak gitu kondisinya, maka seluruh Arab tidak dapat dijamin lagi. Maka saya yakin seperti pengajian kita kemarin, saya sangat yakin suasana kita bisa umroh dan haji itu hanya sekarang. Ketika terbuka lagi setelah 2 tahun terhalang. Nanti di akhir zaman kata Nabi ada tahun-tahun di mana umat kok kan kesulitan, akan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Udah terjadi dah. Sekarang terbuka sedikit. Mumpung masih terbuka, masuk cepat, ya. Umrah cepat, haji cepat. Tapi tak lama kemudian kekacauan seperti yang Nabi ceritakan tadi akan menyebabkan negeri tidak aman. Maka pemerintah Arab Saudi, bahkan pemerintah Indonesia dan pemerintah masing-masing negeri yang banyak kaum musliminnya di dalam, pasti akan melarang, tak boleh warganya, masyarakatnya untuk bepergian umrah dan haji karena di sana sedang perang, di sana sedang kacau, keamanan tidak terjamin. Itu akan terjadi. Kalau sebelumnya Covid yang nggak berak-berik keamanan kita untuk beribadah ke tanah suci, besok ini adalah kekacauan, peperangan, pertumpahan darah yang tidak bisa dihentikan. Ditambah lagi nanti puncaknya ketika teknologi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang dunia ketiga atau dengan hantaman meteorit, ya, dari ruang angkasa. Ini berakhir sudah.